Santri Lila. Bersama saya Gafiki Hussein akan mengawali konten kita pada siang hari ini. Di tengah-tengah kita sudah hadir Ustaz Syekhul Islam. Assalamualaikum Ustaz Syekhul. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana Ustaz wabarakatuh. kesehatan? Alhamdulillah sehat. Seperti yang anda lihat. Lagi sibuk apa ini Ustaz? Alhamdulillah kesibukan Ustaz karena diundang itu menjadi sibuk. Aslinya pengangguran. Oh. Berarti aslinya ini weekend harusnya bisa bareng keluarga, tapi beliau jauh-jauh datang dari rumahnya untuk bisa hadir di podcast kali ini. Masya Allah. Jauh kalau jalan kaki, tapi kalau pakai Kalau cuma 2 menit ya. 2 menit aja. 2 menit iya. Set, ini lagi ramenya ya, ini memang lagi bertentangan ya. Set. Memang belakangan ini banyak di media-media itu ada unsur-unsur timbul unsur-unsur yang buruk gitu kan. Terus di media ada news-news, pokoknya news ini cepat tersebar gitu. Set, Ustaz kan orang dakwah. Masya Allah, semua orang harus berdakwah nih. Masya Allah, harus berdakwah ya. Gimana? Saya sering lihat konten-konten Ustaz gitu, terus sering bikin bikin orator-orator orasi-orasi gitu. Masya Allah, Masya Allah tentang agama. Gimana? Lihatnya di mana lihatnya? Saya lihat di IG lah, gitu, FYP saya. Oh, berarti jangan lupa follow Instagram. Instagramnya apa nih? Ikatan Matematik. Ikat Irmas Tursina kan. Follow Instagram Irmas Tursina, follow Instagram Tursina, follow Instagram Syekhul Islam M-nya juga. Masya Allah. Promo ini, promo biar naik followers. Betul sekali. Lanjut. Gimana? Zaman sekarang itu udah marak yang namanya digitalisasi. Betul. Terus Ustadz perannya sebagai pendakwah gimana sih Ustadz? Apakah berdakwah dengan cara kayak zaman dulu kan Rasul berdakwah secara sembunyi-sembunyi kan gitu. Terus juga Ustadz datang ke masjid-masjid kalau misalnya dipanggil. Nah itu gimana Ustadz menyebarkan dakwahnya gimana? Baik, poin yang pertama kita memang harus berdakwah ya. Karena itu adalah sesuatu yang bisa mengantarkan kita ke dalam surga. Karena kita tidak tahu seseorang itu bisa masuk surga dengan amalan atau tidak. Amalan dia maksudnya kan. Kan kita yang tahu seberapa amalan kita. Belum tentu amalan kita itu benar-benar ikhlas. Nah, apalagi tidak diterima dan sebagainya. Tapi dengan kita berdakwah bisa jadi orang yang kita ajak untuk melakukan kebaikan, doanya lebih didengar oleh Allah. Makanya kita harus berdakwah. Ya sebabnya apa? Ya untuk diri kita sendiri, supaya kita mendapatkan nasihat, supaya kita dapat doa dari orang-orang yang kita dakwahkan. Jadi bukan merasa diri kita lebih pintar. Itu yang pertama. Yang kedua, sesuai dengan ayat Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumi." Tidaklah aku utus seorang nabi dan untuk berdakwah dengan bahasa kaumnya, atau dengan kebiasaan atau dengan adat kaum yang ada saat itu. Jadi dengan situasi kondisi kaum saat itu, dan Nabi diutus dengan seperti itu. Nah sekarang kita ini sebagai santri, sebagai ustadz dan sebagai umat Islam itu punya beban melanjutkan dakwah Nabi. Jadi itu memang perintah dari Al-Quran. Nah dakwahnya Nabi beda dengan zaman sekarang. Sekarang sudah berkembang seperti yang itu bilang, ada digitalisasi, ada sosial media dan sebagainya. Tentu pola dan strategi dakwahnya juga harus berubah, harus menyesuaikan dengan bahasa dan kebiasaan kaum yang ada di sekitar itu. Kalau kaum saat itu dia suka TikTok, mau tidak mau ente jangan mengharapkan TikTok. Ente harus masuk ke dalam TikTok itu sendiri. Karena di situ, kenapa? Ente suka ke masjid, siapa yang mau datang ke masjid anak muda zaman sekarang? Warung kopi datang. Makanya Ustaz akhirnya punya spirit. Anak-anak sekarang nggak usah lah ke masjid. Mau sholat aja di rumah setengah mati, apalagi mau ke masjid. Tapi gimana caranya kita berdakwah menghadirkan nilai masjid di tempat-tempat mereka, walaupun bukan fisiknya masjid. Misalnya mereka suka nongkrong di kafe, ya sudah kita hadirkan nilai masjid di dalam kafe. Atau masjidnya kita desain seperti kafe, it's okay. Disitulah dakwah, mengajar. Karena dakwah itu nggak melulu kalau Allah Taala, ujungnya di situ.
qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu ujungnya. Tapi untuk mengaitkan kita perlu strategi. Maka ya tadi, ya ente harus main TikTok, ya ente harus main Facebook, ya ente harus main game. Bener. Nanti dibilang, Ustaz kok ngajak main game? Iya, saya ngajak main game. Tapi disitulah ada nilai dakwahnya yang dimasukkan. Kalau kita tidak masuk di sana, nanti yang masuk orang-orang yang kacau gitu, yang ya tahu sendiri bisa. Coba ini buka TikTok, oh masya Allah ya, macam-macam. Yang ngisi orang-orang yang seperti itu. Kumpulkan aku 10 pemuda, maka aku buatkan 10 video TikTok goyang-goyang. Gimana? Tapi kalau buat video TikToknya dakwah, nasihat, kebaikan-kebaikan. Tapi terkadang kalau gitu kan sebenarnya banyak orang-orang tuh kayak yang video-video yang gak dakwah gitu. Lebih rame kan itu viewsnya, gimana itu? Kok ya, bisa memang banyak orang yang lebih banyak yang nonton yang kayak hiburan-hiburan semata ketimbang yang hiburan tapi yang bertemakan religi atau dakwah gitu. Nah, hiburan-hiburan. Ya jelas hiburan itu. Gini, hiburan itu memang banyak orang suka. Ya, semua orang, ustadz pun, guru pun suka hiburan. Cuman gini, ada nasihat seorang kiai ya, namanya Gus Baha. Gus Baha itu pernah berkata, kenapa orang yang mengajak ke dalam keburukan itu bisa ramai? Karena mereka mengajak dalam dosa itu dengan senang, dengan gembira, dengan senang-senang. Lalu kenapa kita yang ingin mengajak kebaikan dengan merengut, dengan susah payah? Ya kita harus mengajak orang melakukan kebaikan dengan senang-senang juga. Artinya apa? Hiburan boleh, tapi dibaluti dengan dakwah. Di dalamnya ada nilai Islam dan sebagainya. Itu bagus. Jadi kembali lagi pada prinsipnya ya, kita mulai dulu. Walaupun nanti video kita, dakwah kita itu yang nonton 1 orang, 2 orang, it's okay. Yang penting kita mulai dulu. Ketika kita mulai, kemudian kita kreasikan, kita analisis. Oh, orang-orang suka begini, ya sudah kita buat. Perkara nanti 1 orang, 2 orang, 3 orang, it's okay. Nabi Muhammad gitu juga, waktu dakwah itu 1 orang, 2 orang di Mekah itu, 3 orang sampai diusir Muhammad, diusir dari tanah kelahirannya. Tapi begitu beliau tetap konsisten, istiqomah, apa yang terjadi? Sampai beliau diusir, hijrah, akhirnya Pak mendapatkan bantuan, pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak orang berbondong-bondong masuk Islam. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas, dan kau nanti akan melihat manusia sayadkhuluna fi dinillahi afwaja, akan berbondong-bondong masuk dalam agama. Ada amrullah fala tasta'jilu. Ada amrullah, akan datang nanti masanya pertolongan itu datang, viewers itu datang, viral itu datang, akan ada. Pada tasta'jilu, tapi jangan ada desa-desa. Nikmati proses. Begitu caranya. Berarti intinya kayak ya istiqomah aja tetap bikin itu. Ustaz tadi sampai sekarang masih istiqomah ngonten. Istiqomah. Walaupun sekarang yang nonton cuman ya 100, 200, 1000, itu oke lah. Kalau ditanya kok Ustaz nggak nama-nama viewers, ya nggak tahu saya. Tapi yang jelas bukan tugas saya untuk menonton viewers itu, memperhatikan siapa yang tugas saya, gimana caranya dakwah saya bisa tersampaikan, bisa enak didengar, bisa mudah dipahami, bisa sesuai dengan zaman, bisa mengikuti perkembangan, sehingga dengan itu ya kita bisa. Nah contoh santri juga, santri kan punya background yang berbeda-beda ya. Ada yang pintar di bidang teknologi, bisnis, komunikasi, apalagi jurusan santri-santri itu. Banyak kan ya? Silakan Anda ambil dan pelajari semaksimal mungkin apa yang menjadi pilihan Anda dan kefokusan Anda masing-masing. Di situ juga dakwah. Nah, iyalah orang Islam dia punya penampilan yang bagus, itu dakwah. Orang Islam dia ganteng, itu dakwah. Orang Islam atau santri dia kaya, itu dakwah. Orang Islam dia santri dia pintar, itu dakwah. Ataupun ente punya bisnis apa besar, itu juga semuanya dakwah. Dakwah itu akhirnya gimana caranya kita bisa mengajak secara langsung maupun tidak langsung kepada orang
untuk apa? Melakukan kebaikan. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Dalam sekali berarti makna dakwah. Ya dong, emang seperti itu. Bahkan dari zaman Rasul dakwah ini udah ada gitu, udah disebarkan. Betul. Sebelum Nabi pun, sebelum Nabi Muhammad, ya Nabi-Nabi sebelumnya juga Berdakwah. harus bersabar. Ya. Ustaz, dakwah lewat media itu apa tantangan terberat Ustaz? Apakah ada hambatan selagi Ustaz konten Masya Allah ya. dakwah ataupun berdakwah secara offline gitu ke masjid apa ada ini atau Ustaz mungkin ada? Betul. Itu ada tantangannya ya. Cuman tantangan kita tidak seberapa dengan tantangan Nabi ya. Kalau Nabi tantangannya sampai diusir, sampai diancam, sampai mau dibunuh. Nah, sehingga itu jadi motivasi. Sehingga kalau ada tantangan tersendiri atau ujian dalam dakwah yang Ustaz dalami, yang Ustaz jalankan, itu Ustaz teringat kisah Nabi. Oh ya, saya tidak seberapa. Nabi Musa ini dari Firaun sampai di ujung laut itu gimana nih kan begitu. Jadi akhirnya sehingga Ustaz dari semua tantangan itu ya Ustaz merasa it's okay. Ini memang Allah kasih tantangan supaya saya sabar atau apa. Tapi tantangan yang pertama biasanya ini apa ya? Gimana caranya upgrade ilmu? Upgrade ilmu itu ilmu dalam Ustaz memahami agama, ilmu dalam komunikasi menyampaikan kepada orang, ilmu juga Ustaz gimana caranya supaya dakwah menarik mungkin dengan desainnya, editingnya, itu tantangan. Karena nggak semua guru-guru kita, ustaz-ustaz kita kan mampu ya untuk mendigitalisasi pemikiran, ilmu atau pengetahuan yang mereka punya. Maka ustaz tantangannya di situ. Karena ya orang Indonesia kan mereka lihatnya dari dari wajah, dari apa ya, dari cover. Nah, itu tantangan kita hidup di Indonesia. Mungkin ada negara lain yang dia nggak lihat covernya tapi lihat ilmunya. Tapi di Indonesia mau tidak mau orang itu bakal lihat covernya. Itu tantangan satu. Tantangan kedua jelas semangat ya, mood-moodan. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Itu tantangan terbesar Ustaz ketika turun itu, ketika Ustaz lagi bahasanya futur lah. Aduh capek juga saya berdakwah gitu. Aduh lelah juga, nggak ada apa-apa gitu ya. Ya memang secara duniawi nggak dapat apa-apa. Dakwah dan lain sebagainya. Cuman terkadang Ustaz semangat lagi naik, Ustaz mendengar kisahnya Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh berdakwah sampai 1000 tahun, pengikutnya cuma sedikit sekali. Tapi beliau tetap istiqomah berdakwah terus. Bayangkan beliau diperintahkan sama Allah bangun atau buat kapal di tengah gurun pasir. Itu kan orang ngejeknya luar biasa. Emang nggak masuk akal. Ini ngapa orang nih buat kapal di gurun pasir di bukit-bukit? Kalau nggak gila apa? Kalau Ustaz hidup di zaman itu pakai logika, iya juga ya. Tapi ini Nabi Nuh, perintah Allah. Bayangkan, tapi belum bersabar. Diejek, dicaci, dihina. Nah, sehingga dengan itu Ustaz ya kalah semangat. Ya itu sih tantangannya, kadang semangatnya naik, kadang semangatnya turun. Dan yang membuat Ustaz semangat lagi itu ya pertama dia bertemu dengan santri-santri. Itu kayak ya bertambah lah, lihat wajah antum. Jadi muncul inspirasi. Wah ini kita harus semangat nih dakwah lagi nih. Lihat wajah bocil-bocil kelas 7, kelas 8 yang nanya-nanya, Ustaz saya mau safari dakwah dong gitu. Itu membangkitkan semangat Ustaz itu. Lihat santri, lihat berkumpul dengan orang-orang soleh, berkumpul dengan para kiai. Jadi jangan pernah tinggalkan silaturahim. Untuk lulus dari sini, dari Tursina, antum nanti kalau bisa datang ke rumah guru-guru antum, para ustaz-ustaz, silaturahim. Ya nggak usah lama-lama ya, yang penting ketemu, minta nasihat dari beliau, itu masya Allah, itu vitamin buat diri, buat hati, buat iman, itu luar biasa. Silaturahim ke sini Ustaz, itu yang bisa dilakukan ke tokoh-tokoh masyarakat, minta nasihatnya. Dengan di situ ya menjaga kestabilan keimanan kita, keberkahan dari dakwah kita. Nah, itu sih tantangan. Iya, jadi komunikasi juga tetap ada gitu. Iya. Ada ustaz-ustaz mungkin dia dengan kita
silaturahim gitu, jadi bisa ini jadi dapat barokah gitu. Iya betul. Dan itu memang tradisi para ulama, para salaf. Jangan pernah tinggalkan silaturahim, karena penting sekali untuk perjuangan kita. Begitu. Gitu ya. Satu lagi tantangan ketika menghadapi pertanyaan para ibu. Tantangan. Ya tantangan tersendiri, karena kalau seandainya kita salah bicara, karena ibu-ibu itu semua ya, nanti kita dikejar terus sama ibu-ibu. Tantangan ketika Anda misalnya masih muda atau belum menikah, jadi seorang dai, itu nanti bertemu dengan lawan jenis. Lah iya, jamaah yang akhwat itu luar biasa itu. Jangan dikira itu bukan tantangan, itu tantangan, dan memang sudah dikutip dalam Al-Quran 1400 tahun yang lalu. Zuina linnasi hubbus syahwati minan nisa. Mau dia ustaz, mau dia enggak ustaz, selama dia laki-laki, wanita jadi tantangan tersendiri. Berarti Ustaz, kalau dakwah itu memang berarti mayoritas lebih banyak ibu-ibu yang mau dengerin ceramah ketimbang bapak-bapak. Selama ini majelis taklim semuanya yang Ustaz isi majelis taklim ibu-ibu. Enggak pernah dengar ada majelis taklim bapak-bapak. Dan ramai terus. Ibu-ibu. Tapi Mike, kenapa di Indonesia ini rata-rata ibu-ibu ikut kajian, terus yang kaum para hawa yang muda-muda itu kemana kan? Atau ada tapi cuma segelintir orang gitu yang ikut pengajian gitu. Gimana kan? Ustaz melihat pandangan mayoritas di Indonesia yang ikut pengajian khusus akhwat, tapi itu rata-rata ibu-ibu. Iya. Gimana? Apa pertanyaannya? Susah sekali. Enggak, maksudnya pertanyaannya apa nih? Ya, maksud saya kan rata-rata yang kajian khusus akhwat. Ya. Apa mayoritas ibu-ibu gitu yang ikut. Terus para kaum hawa yang lain yang masih remaja gitu kemana? Gitu. Jawabannya pertama, karena kajiannya tidak menarik. Menurut mereka. Jadi kajian yang menarik dan banyak akhwat-akhwatnya, bisa kita contoh ada kajiannya Ustaz Hanan Ataki. Ya. Itu kajian yang cocok. Nah, kalau perlu teman-teman para dai dan siapapun kita nanti bisa mengemas kajian seperti Ustaz Hanan Ataki untuk segmen ini. Bukan berarti segmen yang lain nggak boleh. Cuman untuk mengisi yang ini ya harus diperbanyak kajian yang menarik. Misalnya tema, kalau ente misalnya mau mengundang akhwat-akhwat yang muda-muda, kemudian temanya tentang sakratul maut, yang nggak ada yang datang. Berarti tergantung tema. Iya, tema menarik, covernya, apalagi seperti itu penting sekali. Buatlah tema yang menyentuh perasaan mereka, yang menyentuh hati mereka. Misalnya cinta adalah surga. Buat kayak gitu. Dan temanya seperti itu. Bahas tentang cinta, bahas tentang laki-laki selalu salah itu. Ingat ya, laki-laki selalu salah. Laki-laki selalu luar biasa. Ya kita akui aja lah. Laki-laki memang selalu salah. Biar senang kan. Buat tema yang seperti itu. Pembahasannya yang berkaitan dengan perasaan, pendidikan anak dan lain sebagainya. Itu kita berada di ring pertama. Artinya gerbang pertama untuk mengumpulkan para teman-teman wanita kita supaya mereka kembali ke dalam hijrah gitulah Islam. Baru nanti ketika mereka sudah paham, sudah dapat keilmuan, baru nanti mulailah masuk di kajian-kajian yang mendalam. Mungkin udah bisa diajak ke majelis taklim yang rutin dan sebagainya. Tapi kalau ibu-ibu, ya banyak di mana-mana yang hadir. Di mana-mana ibu-ibu pasti ada. Iya, majelis taklim ini ibu-ibu, majelis taklim ini ibu-ibu. Enggak ada. Ente pernah dengar enggak majelis taklim bapak-bapak di Indonesia? Enggak ada. Ustaz sampai sekarang enggak ada majelis taklim bapak-bapak, enggak ada. Khusus ikhwan gitu kan. Enggak ada majelis taklim rutin, enggak ada. Karena bapak-bapak itu mereka fokus bekerja. Dan cara dakwahnya itu ada caranya sendiri. Oh, ada caranya. Oh iya, ada caranya sendiri. Oh, gimana itu? Nah, itu mari kita pelajari bersama itu. Oh, gitu. Ya memang rata-rata bapak paling kalau saya lihat di rumah saya itu tahlilan gitu aja. Nah, ya bisa itu. Terkadang salah paham orang Indonesia ini Di mana? datang
tahlilan itu bukan buat ngaruh apa, tapi ngaruh makanan. Masya Allah. Gimana ya? Kalau menurut Ustaz nggak apa-apa. Gak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau perlu makanannya dikasih yang banyak, diperbanyak. Nggak masalah. Mereka datang sudah alhamdulillah. Nah dari mereka datang awalnya niatnya karena makanan. Insya Allah kalau kita berikan kajian-kajian yang bagus, kemudian kita kemas dakwahnya dengan penyampaian yang mudah diterima, nanti insya Allah sedikit demi sedikit yang dulu niatnya karena nasi, lama-lama kan, oh seru juga ya ngaji, oh ternyata iya juga ya, benar juga kata Ustadz ini. Tiba-tiba dia merasa, wah hati saya tenang ya pas di majelis taklim ini. Walaupun awalnya dia cuma niatnya makan-makan. Karena ayahnya Ustadz kayak gitu dulu. Ayah Ustadz itu preman dulu. Jadi preman, kemudian suka kacau-kacau dan lain sebagainya. Suatu ketika ada ya kajian di kampung Ustadz itu biasanya orang Arab. Nah, jadi orang-orang Arab itu suka ngadain pengajian plus makan soto bersama. Ngajak teman-temannya, ya ayo kita makan soto gitu. Walaupun nggak dengerin ngaji itu nggak apa-apa ya. Yang penting mereka makan soto sudah. Ayo kita makan soto setiap hari Rabu di rumahnya ini orang Arab. Makan terus. Begitu makan sambil dengerin kajian, lama-lama kan mikir juga, wih siapa yang cerah ini benar juga ya. Oh, hati saya tenang ya di sini ya. Nah, disitulah nilai dakwahnya. Dan itu bagus. Jangan langsung Luar biasa. ini bapak haram, bapak ini masuk neraka pak, abadan selama-lamanya, bapak nanti akan dibakar pak. Wah itu malah orangnya malah kita yang diusir nanti gitu. Nah itu jangan gitu. Ya, berarti kembali ke tipe masing ke tiap tipe orang-orang ya. Tipe orang-orang ya, dan ya kalau sebagai seorang santri Caranya berbeda. berbeda. Misalnya nanti santri pulang liburan, ini penyakitnya santri. Begitu dia pulang liburan, dia jadi pemalu, cuma di kamar kok, di rumah aja. Dia ke masjid paling sholat pulang, selesai. Nah ini penyakitnya santri. Seharusnya jika santri punya jiwa perjuangan, berdakwah, menyampaikan Islam, pulang dia ke rumah, temui teman-temannya yang dulu, gak apa-apa, gabung dengan tongkrongan-tongkrongan di situ, warnai mereka. Pergi ke masjid, setelah sholat jangan langsung pulang, ngobrol sama takmir. Assalamualaikum Pak, kalau butuh imam selama 5 hari saya siap bantu. Nah, itu baru santri. Pak, di sini ada TPQ ya, saya mau ngajar TPQ di sini. Pak, insya Allah saya mau ngumpulin anak-anak muda, kita mau ngopi bersama di sini. Pak, saya mau ikut gotong royong bersih-bersih. Itu baru santri. Dia harus komunikasi dengan takmirnya, komunikasi dengan teman-teman tongkrongan yang dulu, anak-anak muda, ajak ngobrol, ajak main. Di situ nanti akan ketemu, wah asik juga ya kamu, sekolahnya di mana? Ya dong di Persina gitu. Contoh gitu. Seperti itu. Jangan jadi santri yang belajarnya luar biasa, begitu di pondok itu hebat sekali. Tapi ketika pulang liburan, kamar, ke masjid, pulang ke masjid, di kamar lagi, ke masjid, main sama teman-temannya, chatting, ayo mabarin, apa ini? Harus ada perang berarti santri. Iya dong, Harus ada perang. Ingat, Republik Indonesia ini juga merdeka karena perangnya santri. Nah kalau sekarang santri malah terlena dengan masa lalunya, jangan. BTW kita apa masih merdeka ya? Kurang tahu ya. Ada yang nggak merdeka kemarin. Isu-isu belakangan ini luar biasa. Indonesia darurat. Betul sekali. Tapi insya Allah santri lah yang akan memerdekakan Indonesia untuk yang kedua kalinya. Amin, amin. Untuk yang kedua kali. Kedua kalinya. Oke, aduh, bahas apa lagi nih? Oh iya ini. Ustaz, dakwah ini terkadang ada segelintir orang yang ngira lu ngapain sih dakwah gitu, pamer-pamer mentang-mentang lu habis ini keluar dari pondok langsung bikin konten, bikin media, apaan sih, ngapain coba gitu-gitu. Seolah-olah orang
mengira bahwasanya kita belajar menuntut ilmu itu terus setelah keluar kita hanya untuk pamer gitu, sombong dengan wah ini gua udah keluar nih dari pondok, nih gini gitu, ya was sana sini, terus dapat cuannya boleh juga tuh. Gitu. Masya Allah. Nggak was sana sini kan lumayan juga uangnya. Aduh, bahaya ini. Tolong ya, nggak ada ya gitu ya. Nggak ada. Gimana? Baik, terus kita pahami ya teman-teman semuanya, teman-teman santri. Kita berdakwah itu karena memang itu perintah dari Allah. Satu, itu perintah dari Allah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Kalau perintah dari Allah untuk berdakwah, tidak peduli orang itu terima atau tidak terima. Yang penting kita sampaikan. Tapi ayat selanjutnya bil hikmah, dengan cara yang baik. Sudah, sampaikan saja dakwah itu dengan baik. Sampaikan saja dengan santun. Orang mau menerima atau tidak menerima, orang mau mengatakan kita sok suci atau terserah mau sok apa, tidak masalah. Itu yang pertama. Nabi juga begitu. Nabi ketika berdakwah, kemudian ada orang membalas dengan perlakuan buruk, dilempar ke kotoran onta. Nabi berhenti nggak berdakwah? Tidak berhenti. Nabi membalas dengan keburukan, justru membalas dengan kebaikan. Kalau kita berdakwah, kemudian ada orang mengejek kita, ada orang tidak suka mengatakan kita sok, nanti perbuatan tidak baik, kan? Kemudian kita balas, ya daripada lu tidak berdakwah, lu kan nanti masuk neraka. Taghyirul batil bil batil, sawfa ya'ti al batilul akbar. Mencegah keburukan dengan keburukan yang lain akan mendatangkan keburukan yang lebih besar. Artinya ketika orang membalas dakwah kita dengan keburukan, kemudian kita balas caci makinya, maka akan muncul keburukan yang lebih besar. Tapi balaslah dia dengan kebaikan. Karena dengan kebaikan itu, itulah memang perintah Allah. Disitulah nanti akan muncul secara logika orang mikir gini loh. Ini orang sudah saya ejek, ini orang sudah saya bina, tapi kok dia tetap melakukan kebaikan untuk saya. Dan lama-lama dia akan mikir, jangan-jangan orang ini benar-benar baik, baru dia akan rapat. Betapa banyak orang yang dulu benci terhadap Nabi, jadi cinta terhadap Nabi. Tidak suka dengan Nabi, jadi sangat mencintai Nabi. Ada orang Yahudi di pinggiran pasar di kota Madinah, selalu menghina Nabi, selalu mengejek Nabi, selalu mengejek. Dia buta. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW sudah meninggal dunia, ada sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bertanya kepada anaknya Sayyidina Aisyah, wahai Aisyah, adakah amalan Nabi yang belum aku kerjakan? Maka Sayyidina Aisyah mengatakan, sudah semua amalan Nabi sudah engkau lakukan wahai ayahku, kecuali satu. Apa itu? Memberi makan orang Yahudi yang ada di pinggiran pasar. Karena Nabi selalu memberikan makan dengan lemah lembut kepadanya. Baik, langsung didatangi. Setelah didatangi, begitu mau diberikan makan, disuapin. Orang Yahudi ini langsung mencaci Nabi Muhammad. Muhammad itu adalah majnun, gila. Begitu dengar itu, merah wajahnya Abu Bakar As-Siddiq, marah. Kenapa? Karena nabinya dihina, padahal nabinya sudah meninggal. Sambil dia berpikir, ini Nabi memperlakukan, menyuapi, memberi makan, berbuat baik pada orang ini, dan orang ini sampai saat itu menghina Nabi. Kemudian dia sudahlah disuapin. Begitu disuapin, orang Yahudi ini marah. Siapa ini? Ini bukan seperti orang yang biasanya menyuapiku. Orang yang biasa menyuapiku dengan lemah lembut, tidak kasar seperti kamu. Orang ini mana? Kamu siapa? Begitu mendengar itu, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wajahnya merah, kemudian menangis sambil mengatakan, ketahuilah wahai Yahudi, orang yang sedang setiap hari memberikan makan dan menyuapimu itu sudah tiada, dan dialah Muhammad SAW sudah meninggal, orang yang kamu caci setiap hari. Begitu mendengar itu, langsung terpukul, menangis langsung. Setelah itu dia bilang, saksikanlah orang yang paling aku benci sekarang menjadi orang yang aku cinta, yaitu Rasulullah SAW, aku masuk Islam. Itulah contoh tentang dakwah Nabi yang mana senantiasa diejek, dihina, tapi tetap melaksanakan kebaikan sampai akhir hayatnya Nabi, sampai akhir hayatnya. Jadi kalau ada orang lain, Ustaz, sampai kapan kita berdakwah kepada dia, kepada orang-orang? Jawab aja, sampai dua kemungkinan.
Kalau enggak kita yang meninggal duluan, dia yang meninggal duluan, baru kita berhenti berdakwah kepada dia. Begitu. Insya Allah. Gitu. Berarti kalau misalnya ada orang hujatan gitu, tetap kita harus tetap istiqomah berdakwah. Iya dong, pasti berat. Pasti berat, pasti sakit, itu pasti Sakit sekali. sakit sekali. Siapa yang tidak sakit? Ustaz pernah dikatakan juga, Ustaz subhanallah apa lagi? Bilang ini cuma di sini ya. Ustaz sampai dibilang ada beberapa orang tuh, itu tuh dia cuman dai artis, tidak punya ilmu, nggak pantas dia berdakwah. Sampai dibilang kayak gitu. Sakit gak di hati? Ya sakit. Memaafkan, ya Ustaz memaafkan. Lupa enggak lah, enggak usah lupakan. Ustaz ingat aja. Ya biasa gitu. Tapi balas mereka itu dengan kebaikan. Ya dulu lawan, ya kita jadikan kawan. Kurang lebih seperti itu. Iya, luar biasa, menginspirasi sekali memang konten kita pada siang hari ini luar biasa, penuh hikmah, penuh makna. Luar biasa kita setelah ngobrol dengan Suseku, kita bisa membuka wawasan baru tentang bahwasanya berdakwah itu mudah bagi kita ketimbang dengan Rasul waktu zaman Rasul, dan kita bisa berkontribusi besar untuk mengabdi pada masyarakat, berdakwah, menyebarkan ajaran Islam juga dengan mudah, apalagi dengan digitalisasi sekarang ya, ini udah era globalisasi, udah zaman yang modern, semuanya serba media, dengan ada HP dan internet, kita mudah sekali dengan adanya media ini. Ya mungkin cukup sekian. Siap. Saya Nanti gak ada yang nonton. Ya mungkin cukup sekian. Syukron Suseku kehadirannya. Let's close. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.